Selamat datang di channel ini. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan saya di episode kali ini. Saya sangat senang bisa berada di sini dan berbagi informasi spesial ini bersama Anda. Mungkin dalam hidup Anda, seringkali mencari jawaban untuk mengatasi berbagai masalah. Masalah selalu ada, tapi Anda perlu mencari solusinya dengan doa dan usaha. Video ini akan menghadirkan informasi yang dapat memberikan pandangan mendalam tentang cara-cara inovatif, praktis, dan teruji sebagai solusi untuk menghadapi masalah Anda. Jika Anda menemukan sesuatu yang menarik atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk berinteraksi melalui komentar. Saya sangat senang menerima komentar, pandangan dan pengalaman Anda. Kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang solusi untuk mengatasi masalah kepribadian. Dalam menghadapi dinamika kepribadian yang seringkali kompleks, kita seringkali berpikir tentang solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul. Kepribadian yang sehat dan seimbang memiliki dampak positif pada berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan sosial, karir, dan kesejahteraan pribadi. Oleh karena itu, mengeksplorasi solusi-solusi praktis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kepribadian menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan pengembangan diri. Berikut adalah solusi-solusi untuk mengatasi masalah kepribadian. 1. Mengembangkan keterampilan komunikasi nonverbal. Pahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal Anda. Memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata merupakan kunci dalam meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh mencakup gerakan tubuh dan postur yang dapat mengungkapkan perasaan atau niat seseorang. Ekspresi wajah adalah cara alami untuk mengekspresikan emosi, dan memiliki pemahaman yang baik tentang ekspresi tersebut dapat membantu Anda membaca dan merespons dengan tepat terhadap situasi. Kontak mata, sebagai bentuk interaksi visual, dapat meningkatkan rasa keterhubungan dan menunjukkan ketertarikan serta kepercayaan diri. Dengan memadukan pemahaman terhadap ketiga elemen ini, seseorang dapat mengoptimalkan komunikasi nonverbal mereka, menguatkan pesan yang disampaikan, dan membangun hubungan interpersonal yang lebih efektif. 2. Mempraktekkan rasa sabar. Belajar untuk bersabar dalam menghadapi situasi sulit dan memberikan waktu untuk proses perkembangan pribadi. Belajar untuk bersabar dalam menghadapi situasi sulit dan memberikan waktu untuk proses perkembangan pribadi adalah kunci penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan dan perbaikan diri. Kesabaran memungkinkan seseorang untuk tetap tenang dan terfokus ketika dihadapkan pada tantangan, sementara memberikan waktu bagi proses perkembangan pribadi menunjukkan kesadaran akan kompleksitas dan ketidakpastian dalam mengatasi perubahan atau hambatan. Dengan mengakui bahwa perkembangan pribadi memerlukan waktu, seseorang dapat memberikan ruang untuk pembelajaran, penyesuaian, dan refleksi, yang pada akhirnya dapat menghasilkan perubahan positif dalam aspek-aspek kehidupan seseorang. 3. Mengelola konflik dengan bijaksana. Pelajari cara mengatasi konflik secara konstruktif tanpa merusak hubungan. Memahami cara mengatasi konflik secara konstruktif tanpa merusak hubungan memerlukan keterampilan komunikasi yang matang. Pertama, penting untuk mendengarkan dengan empati untuk memahami perspektif pihak lain, menciptakan ruang bagi dialog terbuka. Kedua, mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jelas tanpa menyalahkan dapat membantu merinci sumber konflik dan membuka jalan menuju solusi. Terakhir, memfokuskan pada pemecahan masalah bersama, bukan menang atau kalah, dan mencari kompromi yang saling menguntungkan dapat memperkuat hubungan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. 4. Memahami nilai kultural. Jika mungkin, pelajari dan pahami nilai-nilai kultural untuk memperluas pemahaman Anda terhadap perbedaan. Jika memungkinkan, belajar dan memahami nilai-nilai kultural merupakan langkah penting untuk memperluas pemahaman Anda terhadap perbedaan. Menyelami nilai-nilai budaya memungkinkan seseorang untuk menghargai keragaman perspektif dan praktik, membuka jalan untuk komunikasi yang lebih efektif dan hubungan yang lebih harmonis. Memahami nilai-nilai kultural juga membantu mencegah stereotip dan prasangka, membangun rasa saling pengertian,
serta menciptakan lingkungan yang inklusif di mana perbedaan dihargai sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman hidup bersama. 5. Mengembangkan rasa humor. Memiliki rasa humor yang sehat dapat membantu mengatasi stres dan meningkatkan hubungan sosial. Memiliki rasa humor yang sehat membawa manfaat signifikan dalam mengatasi stres dan memperkuat hubungan sosial. Ketika seseorang mampu melihat sisi lucu atau ironis dari situasi sulit, hal itu dapat meredakan ketegangan dan memberikan perspektif yang lebih positif terhadap kehidupan. Selain itu, berbagi humor dengan orang lain dapat memperkuat ikatan sosial, menciptakan suasana yang nyaman, dan meningkatkan koneksi emosional. Rasa humor yang sehat tidak hanya sebagai alat untuk mengatasi tekanan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih menyenangkan. Dengan mengeksplorasi solusi-solusi untuk mengatasi masalah kepribadian, kita membuka pintu menuju perjalanan pribadi yang penuh makna dan pertumbuhan. Kesadaran akan keunikan diri, komitmen untuk belajar dan berkembang, serta penerimaan terhadap perubahan adalah kunci untuk membentuk kepribadian yang lebih positif dan memuaskan. Dengan demikian, solusi-solusi tersebut tidak hanya menciptakan transformasi pribadi, tetapi juga memimpin kita menuju hidup yang lebih seimbang dan memuaskan. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan solusi buat Anda. Dan jangan lupa, selain berusaha, berdoa adalah yang terutama. Terima kasih telah menonton, like, share, komen, dan subscribe konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.